Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada atba'ut tabi'annya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kepada dosen yang saya hormati dan kepada teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan perwakilan menjadi moderator dan mewakili kelompok 2 ingin berpresentasi mengenai materi nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, untuk pemateri yang pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar RI 1945. Yang pertama, ada konsep dan urgensi konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah dijalankan dan diatur. Nah, di sini kita akan lebih lanjut lagi bahas tentang konsep dari konstitusi dari segi bahasa. Yang pertama itu ada dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituteur, dalam bahasa Latin atau Italia constitutio, dalam bahasa Inggris constitution, dalam bahasa Belanda constitutie, dalam bahasa Jerman verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah masyrutiyah. Nah, di sini kita akan ambil contoh dari bahasa Prancis yang dikenal dengan istilah constituteur, yang artinya itu membentuk atau pembentukan. Nah, yang dimaksud membentuk itu di sini adalah membentuk suatu negara. Karena seperti di awal tadi ya, definisi konstitusi itu adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Selanjutnya di sini ada definisi konstitusi menurut para ahli. Nah, terdapat 7 definisi konstitusi menurut para ahli, tapi di sini kami hanya mengambil 2 saja. Yaitu yang pertama menurut Lord James Brice. Nah, di mana beliau mengatakan a constitution as a frame of political society, organized through and by law, that is to say, one which in law has established permanent institution with recognized function and definite rights. Yang dimana menurut Lord James itu merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dan menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga yang permanen tersebut. Selanjutnya itu ada menurut C.F. Strong. Beliau mengatakan, a constitution may be said to be a collection of principles according to which the power of the government, the right of government, and the relations between the two are adjusted. Yang dimana C.F. Strong yang menganut paham modern ini, beliau secara tegas mengatakan kalau definisi konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakan oleh beliau adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau pemerintah yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Selanjutnya itu ada fungsi dari konstitusi. Yang pertama sebagai landasan konstitusionalis. Landasan konstitusi adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik secara luas maupun secara sempit. Untuk konstitusi dalam arti luas itu terdiri dari undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundangan lain, dan konvensi. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit itu adalah undang-undang. Selanjutnya fungsi yang kedua adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Jadi ini tuh diharapkan hak-hak asasi warga itu akan lebih terlindungi. Yang ketiga ada memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat.
masyarakat itu kan memiliki paduan yang jelas tentang apa yang diizinkan dan dilarang dalam konteks perubahan, sehingga menciptakan kepastian hukum dalam menghadapi perubahan. Yang terakhir itu menjamin hak-hak asasi warga negara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik selanjutnya yaitu ada pentingnya konstitusi. Seperti dijelaskan sebelumnya oleh pemateri sebelumnya bahwa konstitusi ini merupakan suatu peraturan, di mana peraturan ini yaitu dalam pemerintah bagaimana dijalankannya. Jadi konstitusi ini pastinya sangat penting, di mana konstitusi ini harus menjadi rujukan dalam penyusunan undang-undang dan juga segala peraturan yang ada di bawahnya. Nah, konstitusi ini rujukannya yaitu berisi tentang prinsip, nilai, maksud, dan juga tujuan yang terkandung di dalamnya. Lalu ada akibat tidak ada konstitusi. Nah, karena tadi konstitusi ini merupakan sesuatu yang penting, maka jika tidak ada konstitusi akan mengakibatkan berbagai masalah muncul, seperti kekacauan politik, lalu ketidakstabilan sosial, konflik regional, dan krisis ekonomi, kurangnya perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan yang merugikan masyarakat. Jadi di setiap negara itu pastinya mempunyai konstitusi. Lalu, setiap negara ini memiliki konstitusi. Namun ada konstitusi yang tertulis dan juga ada konstitusi yang tidak tertulis. Namun pasti semua negara mempunyai konstitusi ada yang secara tertulis maupun ada yang tidak tertulis. Nah, kalau konstitusi secara tertulis ini seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan kalau tidak seperti termasuknya ke dalam peraturan atau yang berhubungan dengan adat atau kebiasaan. Nah, di sini ada contoh negara yang tidak memiliki konstitusi secara tertulis, seperti ada negara Inggris, Israel, Selandia Baru, Kanada, San Marino, dan juga Arab Saudi. Namun semua negara ini pasti mempunyai peraturan atau konstitusi. Nah, namun negara-negara di sini yang tertera di sini itu konstitusinya itu tidak tertulis. Lalu, konstitusi apa sih isi pokok dari konstitusi? Nah, konstitusi ini peraturannya mengandung bahwa adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan juga warga negaranya. Jadi konstitusinya atau peraturannya tidak semata-mata hanya tertuju terhadap peraturan atau hak dan kewajiban seorang presiden saja, tapi juga mencakup seluruh warga negaranya. Lalu ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Jadi di dalam konstitusi juga tertulis atau terdapat aturan-aturan dan susunan ketatanegaraan, dimulai dari adanya presiden, terus adanya legislatif, yudikatif, eksekutif, dan yang ada di bawahnya. Lalu yang terakhir adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Nah, jadi di dalam konstitusi atau di dalam peraturan khususnya di Indonesia yaitu dalam perundang-undangan juga dibagi pembagian pembatasan tugasnya, seperti kalau peraturan pemerintah pusat mengatur suatu masalah yang berada di tingkat pusat, sedangkan sebagai contoh pemerintah daerah hanya mencakup di lingkungan atau daerah yang menjadi wewenang atau kekuasaannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian bagian C yaitu menggali sumber historis, sosialis, politik di negara Indonesia. Kita mempunyai sejumlah pertanyaan yang sangat penting, yakni mestikah setiap negara itu memiliki konstitusi? Jika misalkan iya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu menurut Hobbes, para manusia pada status naturalis itu bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lux, man is a wolf to this a fellow man. Artinya, yang kuat itu akan mengalahkan yang lemah. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara itu sangat diperlukan agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa. Konstitusi negara dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Pandangan ini itu didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan. Selanjutnya, konstitusi itu dapat berupa hukum dapat tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis.
Tidak semua negara itu memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Pengertian tentang konstitusi itu yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti yang luas. Dalam arti yang sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Kemudian ada dalam arti luas. Konstitusi dalam arti luas merupakan peraturan baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang sumber historis, sosiologis, dan politik. Saya akan membahas mengenai dinamika dan tantangan konstitusi. Melihat perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring dengan perubahan zaman di kota. Mengapa demikian? Karena Bung Karno menyatakan bahwa undang-undang akan terus diperbarui dan disempurnakan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini ada dinamika konstitusi yang telah terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau masa kemerdekaan. Hal ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan catatan mulai tanggal 27 Desember 49 hingga 17 Agustus dan hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Yang kedua ada Konstitusi RIS 1949 yang terjadi pada tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 1950. Selanjutnya ada UUDS tahun 1950 dan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Dilanjut dengan Orde Lama atau UUDN-RI tahun 1945 terjadi pada tanggal 5 Juli 59 hingga tahun 1965 dan diakhiri oleh Orde Baru atau UUD-NRI tahun 1945 pada tahun 1966 hingga tahun 1998. Di pertengahan tahun 97 negara Indonesia mengalami krisis ekonomi moneter. Salah satunya adalah harga-harga yang melambung tinggi sedangkan daya beli menurun. Lalu ada nilai tukar rupiah yang merosot. Krisis ini semakin memburuk dan masyarakat mulai mengurangi rasa percaya mereka kepada pemerintah Indonesia dan menyebabkan timbullah krisis kepercayaan pemerintah. Di tanggal 21 Mei 1998 menyebabkan Presiden Soeharto menyatakan keberhentian jabatannya dan menjadi awal era reformasi. Nah, di pertengahan tahun 98 mulai muncullah tuntutan-tuntutan awal reformasi dan terjadi di tahun 98. Yang pertama, ada mengamandemen UUD-NRI 1945, lalu menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata RI, lalu menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme atau disingkat sebagai KKN. Bukan kuliah kerja nyata ya guys. Lalu di sini ada melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, dan diakhiri dengan mewujudkan kebebasan pers dan kehidupan demokrasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu di sini ada deskripsi esensi dan urgensi konstitusi. Nah, hasil perubahan UUD-NRI 1945. Yang pertama ada perubahan 1 pada sidang umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Nah, yang kedua ada perubahan
2 pada sidang tahunan MPR pada tahun 2000 pada tanggal 17 sampai 18. Nah, perubahannya ini adalah otonomi daerah dan penegasan fungsi DPR. Nah, lalu untuk perubahan kedua ini pada sidang tahunan MPR pada tahun 2000 pada tanggal 7 sampai 18. Perubahannya ini adalah otonomi daerah dan penegasan fungsi DPR. Lalu yang keempat ada perubahan 4 pada sidang tahun MPR pada tahun 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus. Perubahannya ini adalah khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Lalu di sini ada tabel perubahan UUD RI 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Lalu ini sesudah amandemen pada bab 1 pasal 73 ayat 170 aturan peralihan 3 pasal dan pasal tambahan 2 pasal. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Dasar sebagai kedudukan tertinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum bagi pembentukan perundang-undangan di bawahnya. Nah, di sini ada gambar alur penggunaan pajak dalam membiayai belanja negara. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif karena berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung pada PNBP yang salah satunya adalah sumber daya alam. Artinya, pendapatan negara tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas sumber daya alam. Nah, pendapatan negara yang didominasi penerimaan perpajakan berarti pula bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan bagaimana mengenai materi yang telah dipaparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.